Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kita awali edisi kali ini dari News Flash alias berita cepat, bukan berita petir ya. Termeledak lagi, gosong deh. PSS Sleman resmi menunjuk ex-pelatih Borneo FC, Peter Huistra di lanjutan 11 laga yang tersisa di musim ini. Huistra ditunjuk untuk menggantikan Mazzola usai PSS Sleman ini dibantai Arema dengan skor telak 6-2. Dengan kemampuan Huistra menjadikan Borneo FC jadi tim yang garang musim lalu, inilah yang disinyalir membuat manajemen PSS Sleman menunjuk Huistra dan diharapkan Huistra ini mampu membawa PSS ini selamat dari zona degradasi musim ini. Sebelum menerima tawaran dari PSS Sleman, Huistra sendiri sempat digosipkan akan jadi direktur teknik timnas. Bahkan sejumlah klub sudah mengajukan tawaran pada Peter Huistra seperti Barito Putra, PSBS Biak, Semen Padang, Persis Solo, dan lain-lain. Tapi ditolak oleh Peter Huistra dan lebih memilih PSS Sleman. Kembalinya Bayangkara FC ke Liga 1 musim depan membuat sejumlah pemain yang saat ini membela klub Liga 1 khususnya yang berprofesi sebagai polisi kemungkinan akan hengkang dari klubnya dan wajib membela Bayangkara FC. Sebut saja M. Ferrari dari Persija dan Kakang Rudianto dari Persib. Bahkan saat laga Persija lawan Persib, tampak Ferrari dan Kakang berdiskusi secara serius. Nampaknya dua pemain ini akan bersatu musim depan. Nah, inilah beberapa pemain di Liga 1 yang berprofesi sebagai polisi musim ini. Ada Ginanjar Wahyu dari Arema, Dava Fasya dari Borneo FC, dan juga Ananda Raihan dari PSM Makassar. Persik Kediri kembali terdaftar dalam sanksi registration ban-nya FIFA. Hal ini usai Persik Kediri dapat gugatan dari mantan striker asal Brazil Jefinho. Dalam laporannya, Jefinho ini menyebutkan Persik Kediri nggak membayar sisa gaji bulan Februari sebesar 80 juta rupiah. Lalu gaji bulan Maret pun yang sebesar 104 juta dan gaji bulan April 104 juta. Ditambah ongkos pesawat dari Indonesia ke Brazil 25 juta dan juga bunga per tahun 5%. Jadi total yang harus dibayarkan oleh Persik Kediri kepada Jefinho adalah sekitar 290 jutaan lebih ya. Nah, jika sampai April 2025 hal ini tak segera diselesaikan oleh Persik Kediri, maka Persik Kediri akan terkena sanksi tidak boleh ikut bursa transfer selama 3 kali bursa transfer. Top scorer Liga Thailand asal Brazil dipastikan akan membela salah satu klub di Liga 1 musim depan. Dia adalah Guilherme Bissoli. Bissoli yang saat ini berusia 27 tahun, musim ini sudah mencetak 20 gol ya. Sebenarnya Bissoli ini hampir deal di bursa transfer paruh musim ini dengan salah satu klub di Liga 1, tapi terganjal kontrak di klubnya Buriram United hingga Juni 2025. Serta kontrak dengan merek terkenal dunia yakni Nike hingga 2026. Nah, dengan harga 34 miliar lebih, kalian harusnya udah bisa tebak ya, klub mana yang sanggup bayar dengan harga segitu? Apa? PSIS Semarang. PSIS utang no, bayarin dulu ke para pemain, baru beli pemain baru. Ada dua tim yang kemungkinan akan bisa atau cocok bisa mendapatkan Guilherme Bissoli. Salah satunya adalah klub yang berikut ini. CEO Dewa United tampak hadir di Stadion Banten International Stadium. Kehadiran Adrian Satya Negara ini untuk mengecek nih kesiapan stadion ini, sebab kabarnya musim depan Dewa United akan bermarkas di stadion ini sambil menunggu Stadion Olympus milik Dewa United ini rampung. Kabarnya dana yang cukup besar harus dikeluarkan oleh Dewa United untuk bisa bermarkas di stadion ini, sebab Dewa United harus memperbaiki akses jalan menuju stadion ini. Nah, harga sewanya berapa ya? Nah, kalau itu belum diketahui ya, berapa harga sewa yang dikeluarkan Dewa United untuk bermarkas di Stadion Banten International Stadium.
Tapi secara logika ya, kalau Dewa United bisa mendatangkan Guilherme Bissoli aja, masa sewa stadion aja nggak bisa? Ups, keceplosan. Ya, Dewa United adalah salah satu klub yang disinyalir akan mendatangkan Guilherme Bissoli. Ini gila sih kalau Dewa United berhasil datangkan Guilherme Bissoli. Lini serang Dewa United ini akan semakin menakutkan ya. Udah ada Alex Martin ditambah Guilherme Bissoli. Mau akan seperti apa tuh lini serang Dewa United? Alex Martin ya, entar dulu. Alex Martin, kabar yang kami dapat infonya ya, isunya atau rumornya musim depan kemungkinan akan pindah cuy. Pindah kemana sih Alex Martin nih? Persib Bandung dikabarkan tengah ajukan proses negosiasi dengan Dewa United soal keinginan Persib Bandung untuk mendapatkan striker utama Dewa United, Alex Martin. Tuh, udah ketahuan kan Alex Martin mau kemana? Alex Martin ini diproyeksikan untuk menggantikan posisi David da Silva yang kemungkinan musim depan akan pensiun atau nggak lanjut di Persib. Nah, kami pertegas ya, informasi ini baru sebatas rencana, baru sebatas pembicaraan, baru sebatas keinginan, baru sebatas isu atau rumor. Belum ada keputusan pasti apakah DDS musim depan akan bertahan di Persib atau keluar di Persib. Jadi jangan salah persepsi, ini baru sebatas isu atau rumor atau baru sebatas rencana. Sebab selain David da Silva, Ciro Alves pun nasibnya masih menggantung di Persib. Bahkan ada isu atau rumor yang udah santer beredar kabarnya Ciro Alves ini akan ke Borneo FC ditukar dengan Stefano Lillipali atau Matheus Pato. Tapi ada juga isu-isu yang bertebaran kalau katanya Ciro Alves ini akan satu paket dengan David da Silva ke Persebaya. Nah, ini baru sebatas isu atau rumor, boleh percaya boleh tidak, kita tunggu aja musim depan. Mantan pemain asing Persija Jakarta asal Brazil Pedro Dias yang katanya sih udah pensiun, baru-baru ini membuat heboh dengan membuat sebuah unggahan yang agak aneh serta berbau playing victim atau rasisme ya. Sangat disayangkan banget ya. Seorang pemain internasional dan kabarnya akan jadi penggiat agama, tapi kok kelakuannya kayak gini ya. Ya, buat kami ini sangat aneh sebab belum ada satupun di dunia seorang pesepak bola ya, meskipun dia ini sudah pensiun atau keluar dari klub sebelumnya, dia ini menghina klub lain. Ya kali kayak gini. Inilah contoh pesepak bola abal-abal. Bahkan ya kita tahulah karirnya si Pedro Dias ini pun gak pernah naik-naik loh, di situ-situ aja. Bahkan di Persija aja dia malah dicemooh atau diejekin sama supporternya Persija sendiri. Giliran udah keluar malah caper. Kan ini anti klimaks loh. Ini mencerminkan apa ya? Orang yang nggak punya otak kayak gini, dia ngomongnya dia keluar, dia pensiun katanya mau jadi religius ya. Lah apa gunanya dia bilang mau jadi religius kalau kelakuannya seperti ini? Sekelas Messi ataupun Ronaldo pun ini nggak pernah loh menghina klub rivalnya seperti ini. Artinya apa? Di sini kita bisa belajar ya, siapa yang orang benar-benar besar, siapa yang orang-orang abal-abal. Orang yang orang besar itu pikirannya pasti hebat, sementara orang kerdil pikirannya juga kerdil. Oke, itu tadi ya beberapa berita news flash. Sekarang kita lanjut ke berita selanjutnya. Kita mampir ke Timnas Indonesia. Usai kegagalan Indra Syafri di Timnas U20 di Piala Asia, nama Sintayong kembali terseret. Ada apa lagi sih? Ini orang kan udah nggak ada di Indonesia, kok masih aja diseret-seret gitu loh. Sintayong pernah berkomitmen akan membawa timnas senior kita ke Piala Dunia 2026 dan ini tengah dalam perjalanan. Round 2 berhasil dilewati oleh Sintayong. Round 3 masih dijalanin oleh Sintayong, tapi Sintayong dipaksa berhenti di tengah jalan oleh federasi. Itu fakta ya.
Sudah yang ketiga kali, mudah-mudahan Tuhan mengamini doa-doa saya dan untuk ketiga kali ini kita bisa lolos ke Piala Dunia. Beda kasusnya dengan Indra Syafri di Timnas U20. Indra Syafri pernah berkomitmen akan membawa Timnas U20 ke Piala Dunia U20 2025. Tapi Indra Syafri pun dihentikan. Tapi dihentikannya bukan oleh federasi, tapi dihentikan oleh taktiknya sendiri di Piala Asia. Nah, inilah bedanya Sintayong dengan Indra Syafri ya. Maka tersisa Nova Arianto di Timnas U17. Nova memang pernah berkomitmen atau berharap membawa Timnas U17 ini ke Piala Dunia U17 2025. Nah, apakah Nova ini akan berhasil atau gagal seperti Indra Syafri? Jika Nova Arianto gagal, ini artinya dua asisten Sintayong gagal semua loh ya, loloskan ke Piala Dunia. Tapi kalau untuk Nova ini mungkin akan menjadi lebih disorot loh ya. Sebab Nova ini cara melatihnya itu mirip dengan Sintayong. Bahkan Nova ini ada tuh katanya pengamat yang bilang terlalu Sintayongisme. Nah, apakah ketika Nova Arianto gagal nasibnya akan sama dengan Sintayong yang didepak atau seperti Indra Syafri yang tetap aman? Tapi kalau pendapat kami pribadi, andai pun Nova Arianto gagal membawa Timnas U17 ke Piala Dunia U17, ini buat kami bukan sepenuhnya kesalahan Nova Arianto. Sebab faktanya Timnas kita di senior itu bisa mentereng seperti sekarang ini lantaran adanya pemain diaspora, dan itu fakta. Sementara Nova Arianto di Timnas U17 nggak bisa memiliki atau nggak punya banyak opsi untuk pakai pemain diaspora, sebab belum banyak pemain Timnas kita di U17 yang berasal dari diaspora, dan itu pun fakta. Jadi balik lagi ya, baik Indra Syafri maupun Nova Arianto kekurangannya sama-sama tak bisa pakai full pemain diaspora. Nah, yang jadi pertanyaan utama adalah ketika Patrick Kluivert melatih Timnas Indonesia saat ini pakai full pemain diaspora, apakah dia akan mampu meloloskan ke Piala Dunia atau seperti yang diungkapkan oleh Arya Sinulinga? Karena nggak pernah ada target comeback Piala Dunia, nggak pernah ada diomongin oleh kita. Nggak pernah. Kapan? Kita ngomong 2030 kok. Kalaupun gagal kan targetnya 2030. Nah, gimana sih? Kalau targetnya 2030 kenapa Sintayong dipecat? Entahlah.